Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, kembali lagi bersama saya Kena Kumis dan tentu seperti biasa di channel Infosa Official. Kawan-kawan, kali ini kita akan mencoba untuk mengulas terkait dengan salah satu kasus korupsi yang kemudian akhir-akhir ini menjadi sorotan publik, bahkan sampai hari ini masih terus menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat, yaitu terkait dengan penetapan tersangka yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Kepala Basarnas atas dugaan kasus suap barang dan jasa di Lembaga Basarnas tahun anggaran 2021-2023. Proses penahanan dan penetapan tersangka yang kemudian dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Kepala Basarnas pada akhirnya dianggap tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan melangkahi kewenangannya TNI. Tidak lama kemudian, permohonan maaf secara resmi datang dari pimpinan tertinggi Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu Pak Firly Bahuri terhadap TNI. Beliau menyatakan bahwa saya tidak mengetahui tentang proses penangkapan dan penetapan tersangka yang dilakukan oleh anak buah saya. Pernyataan itu yang kemudian ditanggapi serius oleh Komandan Puspom TNI Marsikal Muda Agung Handoko. Beliau menyatakan bahwa masa Pak Firly Bahuri tidak mengetahui tentang kinerja anak buah Anda di lapangan. Proses penahanan dan penetapan tersangka selaku pimpinan tertinggi Komisi Pemberantasan Korupsi tidak mengetahui tentang itu. Sedangkan semua aktivitas yang berkaitan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi tentu pasti ada koordinasi antara anak buah dengan pimpinan. Masa Anda tidak mengetahui tentang kinerja anak buah Anda di lapangan? Itu mustahil. Sehingga pada akhirnya Komisi Pemberantasan Korupsi diminta untuk bertanggung jawab penuh atas kasus yang kemudian hari ini sudah beredar di kalangan masyarakat atau sudah menjadi konsumsi publik hari ini. Dan kawan-kawan jangan kemana-mana, kita sama-sama akan mengulas terkait salah satu artikel yang kemudian diupload oleh salah satu media nasional, yaitu Tempo.com pada tanggal 29 Juli 2023. Menyikapi pernyataan KPK Jonas Tanak yang mengatakan bahwa penyelidik dan penyidik KPK khilaf dalam proses penyidikan yang berujung penetapan tersangka Kepala Basarnas, ternyata memantik berbagai protes. Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI memprotes operasi tangkap tangan atau OTT Basarnas yang mengungkap dugaan kasus suap terhadap Kepala Basarnas Marsikal Madya Henry Alfiandi. Komandan Puspom TNI Marsikal Muda Agung Handoko menyebut KPK telah melebihi kewenangannya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Agung memprotes penangkapan dan penahanan terhadap Koordinator Staf Administrasi Koorasmin Kabasarnas Letnan Kolonel Arif Budi Cahyanto. Menurut dia, KPK tak bisa melakukan penangkapan dan penahanan tersebut karena Arif masih berstatus sebagai anggota TNI aktif. Lebih lanjut, menurut kami apa yang dilakukan oleh KPK untuk menahan personil militer menyalahi aturan, kata Agung dalam konferensi pers di Mabes TNI Cilacap Jumat 28 Juli 2023. Kami paham bahwa tim penyelidik kami mungkin ada kehilafan, ada kelupaan bahwasanya manakala ada melibatkan TNI harus diserahkan kepada TNI. Bukan kami yang tangani, bukan KPK, kata Jonis dalam konferensi pers di KPK Jumat 28 Juli 2023. Mantan penyidik senior KPK 2005 sampai 2021 bahwa yang dipertontonkan ke publik itu sebagai sebuah kemunafikan yang dipertontonkan Firly TTK. Menurutnya, penyelidikan dan penyidikan oleh KPK telah diatur di dalam Undang-Undang KPK pasal 35 bahwa apa yang dilakukan penyelidik dan penyidik dilaporkan kepada pimpinan KPK. Betul memang ya. Pimpinan KPK tentu pasti harus tahu. Tidak mungkin yang dilakukan oleh anak buah tidak dikoordinasi kepada pimpinan. Lebih lanjut, dalam proses menaikkan status penanganan perkara dari tahap
penyelidikan ke tahap penyidikan wajib dilakukan ekspos perkara kepada pimpinan yang dihadiri penyelidik, penyidik, penuntut umum, dan pejabat struktural penindakan. Sehingga alangkah naifnya jika pimpinan tidak mengetahui proses penetapan dari penyelidikan ke tahap penyidikan serta penetapan tersangkanya. Karena hanya pimpinan KPK yang berwenang menetapkan naik ke tahap penyidikan dan menetapkan tersangka, kata Herbert kepada Tempo.co Sabtu 29 Juli 2023. Menurut Herbert, pimpinan KPK Firly Bahuri DDK harusnya malu serta mengundurkan diri karena apa yang mereka putuskan dan perintahkan kepada penyelidik dan penyidik, lalu dengan gampangnya menyalahkan anak buahnya. Bahkan di saat yang bersamaan setelah penetapan tersangka dan pengumuman oleh Alex Marwata, keberadaan Ketua KPK Firly Bahuri dipertanyakan. Seperti yang sudah beredar di media, Firly Bahuri seperti sedang melarikan diri dan tanggung jawabnya dengan bermain badminton dan meresmikan gedung olahraga badminton di Manado yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan tugasnya sebagai Ketua KPK. Menyikapi informasi yang beredar mengenai mundurnya Brigjen Asep Guntur sebagai Direktur Penyidikan KPK sehubungan dengan menyatakan salah satu pimpinan KPK, Jonas Tanak, yang mengatakan bahwa dalam OTT Basarnas dan penetapan tersangka Basarnas merupakan kehilafan penyelidik dan penyidik KPK. Kok bisa ya? Bisa hilaf juga ya, bisa hilaf ya. Oke, kita teruskan. Menurut Herbert, sebaliknya Asep Guntur tidak perlu mundur karena jika mundur maka perkara OTT Basarnas bisa terbengkalai proses penegakan hukumnya. Ya tentu dong. Yang layak dan harus mundur adalah pimpinan KPK karena terlihat sangat tidak bertanggung jawab dan malah menyalahkan anak buah atas apa yang pimpinan KPK perintahkan, tanda tangan sprindik, lindik, dan sidik kepada anak buahnya. Iya. Sikap Herbert itu disetujui ex penyidik senior KPK lainnya, Novel Baswedan, mengungkapkan dalam akun Twitternya, Firly ini selain bermasalah, dia punya ilmu ninja, akan menghilang di saat sulit, lalu KPK mau tangani kasus-kasus mudah saja. Novel Baswedan melanjutkan, tidak mungkin membersihkan lantai dengan sapu kotor. Pimpinan KPK sekarang ini ibarat sapu, sudahlah rusak, kotor pula. Iya. Sapu, ibarat sapu sudah rusak, kotor pula. Ya kawan-kawan, itulah artikel yang kemudian disampaikan oleh salah satu berita nasional Tempo.com. Pada akhirnya kita berharap kepada pihak penegak hukum agar segera menyelesaikan persoalan-persoalan korupsi yang kemudian terjadi di bangsa ini. Persoalan korupsi di bangsa ini memang menjadi budaya ya, sudah menjadi budaya di bangsa ini dan agak sulit sebenarnya untuk memberantas persoalan korupsi di bangsa ini, karena memang kita ketahui bersama bahwa dari tahun ke tahun, dari hari ke hari selalu ada korupsi aja, setiap hari korupsi aja. Tetapi kemudian orang-orang yang melakukan tindak pidana korupsi atau kejahatan korupsi ini kebanyakan datang dari pejabat-pejabat negara, para politisi, dari lembaga-lembaga negara, dari orang-orang yang bekerja di dalam lembaga negara itu, yang kemudian lebih banyak melakukan kejahatan tindak pidana korupsi. Jadi masyarakat ini sebetulnya menjadi korban sebetulnya. Kita bertugas untuk membayar pajak, dan yang menikmati pajak itu adalah para oknum-oknum yang melakukan kejahatan tindak pidana korupsi ini. Makanya kalau bagi saya secara pribadi, orang-orang korupsi semacam ini atau oknum-oknum yang melakukan tindak kejahatan korupsi semacam ini kan perbuatan melanggar hukum, perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum di bangsa ini. Perbuatan yang sangat tidak bermoral, yang cukup merugikan
bangsa dan negara ini. Harapan kita orang-orang semacam ini semestinya mesti harus dihukum dengan seberat-beratnya. Apapun yang terjadi, siapapun itu. Karena persoalan korupsi ini sudah menjadi penyakit yang sudah sulit untuk diatasi. Ini melebihi daripada virus ini, virus corona. Kalau misalnya ini dianggap KPK melanggar aturan dan melangkahi kebijakannya TNI, maka segera diselesaikan secara baik. Dan oknum yang melakukan korupsi tersebut tetap harus ditindak sesuai aturan yang berlaku. Kita sebagai anak bangsa sangat prihatin dengan bangsa ini yang kemudian semakin hari semakin dinodai oleh orang-orang yang kemudian tidak bertanggung jawab, orang-orang yang tidak bermoral, orang-orang yang berupaya untuk melakukan kejahatan korupsi di bangsa ini. Kalau misalnya itu adalah kewenangannya TNI, Pak pimpinan tertinggi TNI segera atasi persoalan ini agar supaya tidak merusak nama baik TNI dan oknumnya harus tetap ditindaklanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan Pak Firly Bahuri tetap semangat menjalankan tugas dan tanggung jawab selaku pimpinan tertinggi di Komisi Pemberantasan Korupsi. Kalau ada yang benar, katakan benar, dan yang salah tetap salah, dan terus memberantas tindak kejahatan korupsi di bangsa ini. Demikian, itu yang perlu saya sampaikan kepada kawan-kawan sekalian, teman-teman Infosa sekalian. Semoga sehat selalu dimanapun Anda berada, dan jangan lupa tinggalkan komentar terbaik Anda di kolom komentar. Dan saya Kena Kumis untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.